Ya oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pemrograman C++. Dan di video kali ini kita akan latihan ya teman-teman. Kita latihan dari video yang udah kita bahas atau percobaan yang udah kita lakukan di video sebelumnya dengan menggunakan library CMath. Jadi kita nanti akan membuat sebuah program untuk menghitung pangkat ya. Misal 2 pangkat 2 itu hasilnya berapa. Dan kita nanti akan memanfaatkan prosedur dan fungsi dalam pembuatan programnya. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Untuk langkah awal seperti biasa, teman-teman silahkan buka untuk compilernya. Kita buat file baru. Kita langsung gunakan aja ya, kita masukkan library kita ya. Kita pakai Outstream. Nanti untuk input outputnya ya, karena nanti kita akan menghitung bilangan berpangkat nih, jadi kita gunakan library yang sebelumnya udah kita bahas, yaitu menggunakan kalian masih ingat ya, namanya CMath teman-teman ya. Kita gunakan CMath. Jadi ini nanti kita memanfaatkan standar library aja ya teman-teman, jadi yang udah disediakan sama si Dev C++, kita tinggal panggil di sini dan kita hanya kombinasikan dengan prosedur dan fungsi ya gitu ya teman-teman. Jadi kita membedakan mana yang rumusnya dan mana yang kita memberikan inputnya kayak gitu. Oke, kalau sudah langsung aja kita buat method mainnya. Oke, kalau kita membuatnya tanpa memanfaatkan prosedur dan fungsi teman-teman, langsung kita buat di method main. Nah, kalau di method main langsung ya kita di sini analisis apa butuhnya kita. Ya, jadi kita nanti perlu yang namanya yang pertama. Yang pertama itu kita deklarasikan ya. Enaknya pakai tipe data apa nih? Double aja ya. Ya, semisal nanti ada angka, terus yang kedua ada pangkat ya. Jadi kita nanti inputkan yang pertama itu angkanya berapa, terus pangkatnya berapa kayak gitu teman-teman. Oke, langsung di bawahnya kita cout kan. Angka, kita titik 2, ya terus kita cin kan terhadap variabel angka. Oke. Nah, terus di sini kita cout kan. Yang kedua itu adalah pangkat. Kita titik 2. Nah, di sini kita inputkan nih terhadap variabel apa? Ya, di sini baru variabel pangkat seperti ini. Oke, kita simpan dulu teman-teman. Kita kasih nama di sini namanya pangkat. Oke. Ya kalau sudah di sini baru kita rumuskan ya teman-teman. Jadi rumusnya kita masukkan di sini. Masih ingat kalau kita berpangkat kemarin kita memanfaatkan untuk scriptnya itu namanya POW ya. Jadi kita POW di sini kalau kita cout aja langsung deh di sini hasil. Lalu di sini kita hubungkan yaitu angka, kita tambahkan pangkat. Di sini pangkatnya biar nanti nggak terlalu ke samping. Kita lanjutkan di bawahnya adalah baru di sini hasilnya. Nah, hasilnya kita kasih POW nih ya di sini. Jadi POW, scriptnya itu POW, lalu parameter yang pertama ya. Jadi parameter pertama itu adalah bilangannya. Parameter kedua itu adalah pangkatnya. Oke, seperti ini. Sudah, kita endline aja di sini. Oke, seperti ini. Coba kita langsung compile and run. Apakah programnya ada errornya? Di sini ada errornya. Oh ya, karena di sini kita belum menggunakan namespace ya. Di sini belum ada namespace-nya. Sedangkan kita mengakses untuk namespace-nya. Otomatis kita perlu di sini using. Oke, using namespace std-nya lupa kita. Ya, kalau sudah langsung kita compile and run teman-teman. Ya, angkanya semisal saya mau menghitung 2 pangkat 2 nih ya. Jadi 2 pangkat 2 ya. Hasil 2 pangkat 2 adalah 4. Kita coba langsung compile lagi menggunakan angka yang berbeda. Misal angkanya 4. 4 pangkat 3 ya, seperti ini. 4 pangkat 3 adalah 64. Oke, seperti itu ya. Coba sambil kalian hitung ya teman-teman hasilnya. Ya sekarang udah beres nih teman-teman untuk kita membuat program kalau kita nggak pakai prosedur dan fungsi. Nah, ini bisa nih kita memisah antara si perhitungan dan si inputan. Jadi inputannya ada di sini, angka sama pangkat ya di sini. Nah, kita coba buat fungsi di atas. Karena function itu nanti kita perlu adanya nilai kembalian, otomatis kita perlu adanya tipe data. Jadi di sini tipe datanya saya pakai double namanya. Ya, siapa tahu nanti kita inputannya itu bilangan berkoma teman-teman. Jadi double, kita kasih nama pangkat. Hasil deh, hitung pangkat gitu aja. Jangan lupa untuk parameternya di sini kita perlu adanya angka dan si pangkat. Otomatis di sini kita berikan parameter. Yang pertama itu adalah angka. Yang kedua itu adalah pangkat. Ya, seperti ini. Nah, baru di dalamnya sini kita return ya, langsung return aja nggak apa-apa. Kita return rumusnya ini nih teman-teman. Jadi rumusnya ini kita ambil, kita masukkan ke atas. Oke. Nah,
Otomatis sekarang si method atau si fungsi hitung pangkat ini sudah punya nilai, dan nilainya itu kembalian dari si po angka dan pangkat ini. Kita save. Nah, baru di sini untuk apa? Si out. Nah, ini di sebelahnya adalah ini kita berikan hasil hitung pangkat ya. Jadi hitung ya seperti ini, hitung pangkat untuk parameternya yang kita inputkan di method main, teman-teman. Jadi di sini mainnya ini ada angka. Terus parameter keduanya kita pakai yang namanya pangkat. Oke, kita save. Kita compile and run, teman-teman. Ya, di sini ada error apa ini? Pangkat. Nah, ini tipe pangkat bukan pangkat ya. Oke, kita compile and run, hasilnya seperti ini, sama aja. Angkanya semisal 4 pangkat 2. 4 kali 4 adalah 16. Selanjutnya di sini 9 pangkat 2 ya. 9 kali 9 adalah 81. Jadi kalau kita cuma memanfaatkan si function, teman-teman. Jadi kita bisa sebenarnya menambahkan prosedur. Jadi di mana ini untuk hasilnya atau penampilannya ya, di sini penampilannya ini bisa diberikan sebuah method atau sebuah prosedur. Jadi terpisah, rumusnya sendiri, menampilnya sendiri, terus menginputkannya kita menggunakan method main ya. Jadi ini kita cut aja. Ya, kalau kita membuat function itu kita pakai yang namanya tipe data. Kalau kita membuat yang namanya prosedur itu kita cukup menggunakan void, teman-teman. Jadi kita voidnya ini atau apa? Prosedurnya itu tampil pangkat. Oke. Ya, terus untuk parameternya di sini ada double, ada angka, dan jangan lupa ada pangkat. Ya, kita pastekan untuk yang tadi di sini. Ya, jadi penampilannya ada di void atau di prosedur tampil pangkat. Untuk penghitungannya ada di fungsi hitung pangkat. Nah, di sini baru kita panggil nih ya. Jadi kita manggilnya bukan functionnya. Yang kita panggil cukup prosedur dari tampil pangkat itu tersendiri, teman-teman. Oke, jadi kita panggil aja di sini tampil pangkat. Jangan lupa parameternya ada yang kita inputkan yaitu angka. Yang kedua itu ada pangkat. Ya, seperti ini, titik koma, beres ya. Tinggal kita compile and run. Ya, ini tipe datanya ya. Tipe datanya ketinggalan, teman-teman. Oke. Ya, jadi sambil kalian teliti ya, teman-teman, di mana nanti kalau semisal ada error, jadi kalian tahu penyebabnya itu di mana. Semisal angkanya 3 ya. Pangkat 2, 3 kali 3, 9. Oke. Ya, tapi sekarang kalau kita ingin menggunakan angka yang lain kan kita close terus kita compile and run lagi ya, teman-teman. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan perulangan yang namanya do while ya. Di sebelum-sebelumnya udah kita pakai, dan kita juga bisa memanfaatkan untuk membersihkan layar. Jadi semisal nanti sudah melakukan perulangan, ke bawahnya itu biar apa, untuk hasil-hasil perhitungan sebelumnya itu bisa dihilangkan dari layar, itu kita menggunakan sistem CLS. Habis ini kita ketikkan di sana. Misal 2 pangkat 5 ya. Oke. Ya, jadi di sini kita perlu satu tipe data lagi atau variabel ya. Kita perlu variabel baru dengan tipe data string. Misal namanya ulang ya. Jadi kita nanti ketika si ulang ini bernilai ya, maka dia nanti akan mengulangi programnya. Kalau tidak, maka program akan selesai gitu ya. Jadi di sini kita berikan do. Lalu di sini untuk prosesnya kita masukkan ke dalam do-nya. Kita rapikan sedikit. Ya, kalau ada do pasti ada while, teman-teman. Jadi while-nya di sini kondisinya adalah ketika si variabel ulang ya itu bernilai y, maka dia akan mengulangi program. Ketika tidak, maka di sini akan tampil program selesai. Ya, seperti ini. Ya, kalau ini kita running, ini sudah berhasil, teman-teman. Tapi, ya seperti tadi yang saya sampaikan, teman-teman. Dia kalau kita setelah memberikan perintah ya, ketika kita akan melanjutkan programnya ya, mengulangi programnya. Di atasnya itu masih ada program-program yang telah dijalankan sebelumnya. Contohnya, misal 2, pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Oh ya, di sini belum ada inputannya, teman-teman. Ya, jadi di sini belum ada inputannya. Kita berikan si outan. Oke, ketinggalan dia. Ulangi. Kita berikan notif y or no. Oke. Kita berikan titik 2. Kita berikan cin terhadap variabel ulang. Oke, kita compile and run. Jadi di sini angka 2, semisal 2 pangkat 2. Ulangi, semisal saya y. Dia akan melanjutkan di bawahnya, teman-teman.
Y lagi dia akan di bawahnya lagi. Ya seperti itu. Nah gimana nih caranya biar ketika kita memberikan inputan Y, dia akan bersih dan seakan-akan kita habis compile baru kayak gitu teman-teman. Ya caranya mudah ya. Ya masih ingat kalian scriptnya namanya system. Dalam kurung stringnya adalah CLS. Ya seperti ini. Ya terus di bawah sini juga kita berikan. Kalau program selesai itu kita berikan juga sistem. Stringnya adalah CLS. Oke, ya sekarang kita compile and run teman-teman. Ya ini keliru, sistem. Ya jadi misal di sini angkanya 10, pangkat 2, 10 kali 10 100 ya. Oke, misal kita ulangi lagi. Oke, dia langsung membersihkan layarnya kembali teman-teman, clear screen. Jadi kita seakan-akan itu habis compile baru kayak gitu. Jadi 5, misal 5 kali 5 hasilnya 25, oke. Misal lagi 8 pangkat 5, ya hasilnya segini, silahkan kalian cek ya teman-teman. Misal N, ya program selesai. Ya ini kita latihannya teman-teman, jadi kita latihan menggunakan header atau library yang udah kita bahas di video sebelumnya. Ya ini pemanfaatan dari CMAT, ya kita bisa salah satunya bisa menggunakan POW dan masih ada kegunaan atau perintah-perintah lainnya ya atau function atau method yang lainnya bisa kita manfaatkan di library CMAT ini. Oke mungkin ini pembahasan kita tentang latihan untuk CMAT ini. Terus simak video-video selanjutnya, terus kita belajar untuk pemrograman C++, semoga bisa menjadi referensi untuk kita semuanya dalam belajar pemrograman C++, semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.